Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Nabil Nur Safa akan menjelaskan presentasi saya dengan tentang kerja profesi, yaitu aktivitas kerja internal pada transaksi finansial Bank BCA Kasih Pondok Indah. Di sini berisikan tentang daftar isi, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan umum tempat kerja profesi, bab 3 pelaksanaan kerja profesi, dan bab 4 penutup. Bab 1 tentang latar belakang, yang mana kerja profesi merupakan kegiatan yang dapat membantu mahasiswa dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja sekaligus memberikan kesempatan untuk dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Dan pada itu jurusan Manajemen Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya berusaha untuk mendekatkan mahasiswanya dengan dunia kerja nyata melalui kuliah kerja profesi, di mana kuliah kerja profesi ini dilakukan oleh mahasiswa di perusahaan, instansi, dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan antara profesian dengan latar belakang program pendidikan mahasiswanya. Salah satunya adalah saya memilih Bank BCA KCO Pondok Indah sebagai tempat kerja profesi saya. Tujuan kerja profesi sendiri yaitu memberikan gambaran dunia kerja yang bagi mahasiswa, meningkatkan pengalaman, pengetahuan, wawasan, dan kemampuan. Kemudian manfaat dari kerja profesi itu sendiri itu bagi Universitas Pembangunan Jaya mendapatkan feedback untuk menyempurnakan kurikulum prodi sesuai dengan tuntutan pembangunan institusi dan masyarakat, dan bagi mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang sesuai dengan kompetensi program studi yang sedang diambil. Kemudian bagi instansi dan perusahaan sebagai wujud praktisi dalam hal tanggung jawab sosial kelembagaan. Dan tempat kerja profesi saya yaitu di PT Bank Sentral Asia, khususnya di Wisma BCA Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah nomor 3 RT 3 RW 17 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bertempatan di arteri Pondok Indah. Dan jadwal pelaksanaan kerja profesi saya itu dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024. Yang mana bekerja dari hari Senin sampai dengan Jumat, yang beroperasi dari jam 8.15 sampai jam 17.00. Sini tentang bab 2 yang mana tinjauan umum tempat kerja profesi. Yang mana sejarah perusahaan yaitu Bank Sentral Asia berawal dari sebuah usaha dagang bernama NV Knitting Factory di Semarang yang didirikan pada tanggal 10 Agustus 1955 dengan akta notaris nomor 38. Kongsi dagang ini kemudian berkembang menjadi NV Bank Sentral Asia yang pertama kali beroperasi di pusat perniagaan di Jalan ASMK pada tanggal 21 Februari. Dan pada tanggal 18 Maret 1960 dikukuhkan menjadi PT Bank Sentral Asia, di mana berbentuk perseroan terbatas dengan modal awal sebesar 600.000 dan bertujuan untuk melayani kebutuhan pendanaan bagi masyarakat pedagang kecil yang saat itu sangat sedang tumbuh di Jakarta. Nah, sejak pertengahan tahun tersebut, 1970, Bank Sentral Asia mulai berkembang pesat hingga di tahun 74 bersama-sama dengan lembaga-lembaga keuangan terkemuka di Jepang, Inggris, Hong Kong, akhirnya menjalin LKBB, yaitu lembaga keuangan bukan bank, yang dinamakan PT Multinational Finance Corporation Multicorp. Dan PT Bank Sentral Asia tersendiri menjadi pemegang saham terbesar di Multicorp sebesar 51% dari total sahamnya. Sehingga Bank BCA resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV. Dan Bank Sentral Asia ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya adalah bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Dan misinya adalah membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah, memberikan pelayanan finansial yang tepat demi mencapainya kepuasan optimal bagi nasabah, dan meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Struktur organisasi yang berada di operasional khususnya yaitu kepala operasional cabang, diikuti dengan kepala layanan, kemudian account officer di bawah kepala operasional cabang,
Kemudian kepala layanan di bawah kepala bagian, yaitu supervisor, dan back office dan customer service adalah. Dan di sini saya bermagang dan bertepatan di customer service, officer, dan teller. Khususnya saya di bagian teller. Kemudian kegiatan perusahaan di sini saya ada inkaso, transfer dan LLG, clearing, dan remittance. Yang mana inkaso adalah setoran dengan menggunakan warkat bank lain. Transfer LLG adalah transfer pengiriman uang baik dari mata uang rupiah maupun mata uang asing dari melalui BCA ke bank asing atau dari BCA ke bank lain. Kemudian clearing adalah jenis produk layanan yang dikeluarkan oleh BCA untuk setoran nasabah menggunakan warkat bank lain antar kota walaupun wilayah kota. Dan remittance merupakan layanan perbankan BCA kepada nasabah untuk pengiriman dana valuta asing. Di sini masuk ke bab 3, yaitu pelaksanaan kerja profesi. Yang mana bidang kerja dalam pelaksanaan kerja profesi selama 3 bulan ini, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja mengerjakan berbagai macam pekerjaan khususnya di bidang teller, yang mana beberapa pekerjaan tersebut antara lain yaitu setoran tunai, tarikan tunai, pemindah bukuan, dan pengiriman uang, serta pekerjaan tersebut langsung oleh dari kepala cabang dan divisi teller. Kemudian pelaksanaan kerja yaitu menerima setoran nasabah, yang mana langkah-langkah pertama adalah saya seorang teller pada transaksi itu melakukan transaksi setoran, ada nasabah datang membawa slip dengan lengkap dan membawa uang tunai atau cash, dan saya di situ menginput menginput setoran tunai tersebut. Sebelumnya saya menghitung global dulu uang tersebut, kemudian saya menghitungnya di mesin yang sudah bisa mendetek uang itu palsu atau tidak. Kemudian setelah uangnya sesuai dengan setoran yang telah ditulis oleh nasabah, baru saya input di aplikasi bernama aplikasi IBS di BCA. Kemudian uang tersebut otomatis akan masuk dan menjadi tabungan nasabah tersebut. Kemudian jika nasabah itu ingin di-print bukunya, maka saya akan cetakkan bukunya untuk sebagai bukti dan saya akan memberikan slip kopinya kepada nasabah. Kemudian membantu penarikan tunai dari rekening nasabah, yang mana nasabah membawa kartu ATM dan menulis slip tarikan tunai. Proses itu dilakukan oleh nasabah sendiri. Jika nasabah tidak bisa datang, bisa melakukan surat kuasa yang bertandatangan di atas materai. Setelah nasabah telah melakukan tulisan slip dan telah membawa kartu ATM, maka nasabah akan diarahkan ke teller di bagian kami dan saya akan mulai memproses transaksi tersebut. Kemudian memproses transaksi pengiriman uang dari rekening nasabah, yang mana di sini nasabah ingin melakukan pengiriman uang dari BCA ke bank lain, yaitu dengan cara mengisi slip PPU yang itu permohonan pengiriman uang. Di situ ada slip lengkap yang mana ada kolom nama, identitas nasabah sendiri dan identitas bank yang diterimanya. Dan pelaksanaan pengiriman uang nasabah dilakukan sampai jam 3 sore atau pukul 15.00. Selebihnya uang tersebut akan terkirim di keesokan harinya. Dan adanya biaya untuk pengiriman ke bank lain, yang mana untuk transaksi LLG dikenakan 2.900, kemudian BI Fast 2.500, dan untuk transaksi RTGS itu 30.000. Perbedaan jam tersebut sesuai dengan harganya. Kemudian memproses pencairan cek dan giro, yang mana cek atau giro yang telah dikeluarkan dari bank, yang telah dikeluarkan bank BCA, kemudian dimiliki oleh nasabah, kemudian ingin dicairkan. Perbedaan dari cek dan giro tersendiri adalah cek bisa dicairkan secara tunai atau cash, namun untuk bila giro sendiri tidak bisa dicairkan tunai, yaitu harus masuk ke rekening nasabah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Kemudian pasti ada beberapa kendala-kendala yang saya hadapi, khususnya di teller
yaitu memperhatikan cara menangani nasabah, yang mana nasabah komplain ketika nasabah komplain, namun di sini saya harus tetap profesional dan sopan dan mencarikan solusi yang tepat bagi nasabah tersebut. Kemudian eh, eh, memberikan solusi secara berkala agar tidak adanya hambatan misalnya ada hambatan di sistem kita, sehingga di situ kita memberikan solusi yang tepat bagi nasabah ketika ada kendala-kendala tersebut. Nah, cara mengatasi kendalanya yaitu ada beberapa yang saya gunakan, yaitu lingkungan pengendalian, yang mana rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengendalian intern dan dari seluruh organisasi. Penerapan pengendalian lingkungan ini diterapkan oleh struktur organisasi dan dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab. Kemudian penilaian resiko, yang mana proses ini sangat dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko pada bank BCA KCO Pondok Indah dilaksanakan selalu mematuhi standar operasional. Kemudian aktivitas pengendalian, yang mana kegiatan ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan selalu dengan kebijakan atau prosedur yang berlaku. Kemudian yang paling penting adalah komunikasi dan informasi, yang mana di sini memerlukan informasi dan komunikasi yang sangat baik di bidang internal maupun eksternal agar terjalinnya nasabah dan engagement dengan nasabah. Kemudian aktivitas pemantauan, yaitu mencakup komponen-komponen penilaian internal dan ada yang berfungsi sebagaimana mestinya. Kegiatan pemantauan pada Bank BCA KCO Pondok Indah dilaksanakan dengan evaluasi dan tim audit internal yang dilakukan dalam 4 kali dalam setahun. Dan pembelajaran yang saya peroleh di sini, saya melakukan beberapa pembelajaran yang mana adanya Committee of Sponsoring Organization. Kemudian kesimpulan dari kerja praktik yang saya lakukan di Bank BCA KCO Pondok Indah yaitu 1, praktika memberikan gambaran dunia kerja bagi mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian praktika memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan kepada mahasiswa dalam dunia kerja sesuai dengan kompetensi prodi, di mana saya mengambil manajemen keuangan dan saya mengambil di Bank BCA KCO Pondok Indah. Kemudian adanya umpan balik, yaitu praktikan mendapatkan penyempurnaan kurikulum berkelanjutan agar sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Kemudian terjalinlah kerjasama antara prodi maupun universitas dengan instansi perusahaan. Di sini saran saya adalah sebagai perusahaan BCA seharusnya lebih sering mengadakan pelatihan bagi pekerja dan para kerja agar lebih dapat memahami tugas yang harus dikerjakan. Di sini mengapa saya memberikan saran seperti itu, karena saya sebagai teller terkadang pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang harus saya kerjakan. Namun so far saya selama bekerja di praktikan ini saya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan bidang teller. Kemudian saya berharap semoga UPJ melakukan pembekalan kerja profesi dilakukan sebelum memasuki semester 6. Di sini kerja profesi dilakukan pada semester 7, yang mana semester 7 bisa digunakan untuk fokus pada skripsi. Namun kita masih harus dikejar dengan kuliah kerja profesi ini agar kita bisa mempersiapkan dan mencari tempat untuk melakukan kerja profesi lebih matang. Kemudian bagi mahasiswa tersendiri, bagi saya seharusnya saya bisa mempersiapkan secara baik sebelum pelaksanaan KP ini, seperti mempelajari kembali materi akuntansi dasar atau manajemen keuangan, sehingga saya bisa melakukan ini dengan baik. Sekian dari presentasi kerja profesi saya yang berjudul aktivitas internal operasional, aktivitas kerja internal pada transaksi finansial Bank BCA KCO Pondok Indah. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.